Sarjana Penerapan Gizi dan Dietetika. Tentunya teman-teman, saya nggak sendiri di sini. Saya bersama narasumber yang kece, seorang putri kampus Poltekkes Kemenkes Mataram. Kita sambut Ainul Mardiati. Halo, perkenalkan aku Ainul Mardiati, biasa dipanggil Diati, dan saat ini aku merupakan mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram semester 4. Oke, sekarang tema podcast kita pada episode kali ini adalah membahas atau mengulas tentang jurusan gizi. Bagi teman-teman ataupun adik-adik yang penasaran tentang jurusan gizi, cocok banget nih buat ditonton sampai habis. Oke, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan inti nih Diati, kita nih pasti penasaran dong sama Diati sendiri, motivasi Diati masuk jurusan gizi itu apa sih? Oke, untuk motivasi sendiri, aku sebagai mahasiswa jurusan gizi pastinya yang utama adalah motivasi dari orang tua aku, terutama ibu aku ya Nan. Jadi motivasi ibu aku itu nanti harapannya karena aku sebagai anak perempuan yang nantinya akan menjalankan rumah tangga, pastinya harus bisa mengatur rumah tangga itu, terkhususnya terkait gizi mungkin mulai dari segi makan ya, yang paling penting itu karena kita tahu sendiri makan itu adalah kebutuhan yang sangat pokok penting dalam hidup seorang manusia. Jadi aku rasa itu harapan ibu aku, mengapa aku juga menjadikan hal tersebut menjadi motivasi besar aku untuk masuk jurusan gizi. Dan pastinya masuk jurusan gizi ini aku ingin menjadi istri idaman nih, karena pinter masak dan juga mengatur makan. Luar biasa motivasi dari Diati. Kalau menurut Diati sendiri, selama 4 semester ini jurusan gizi itu asik gitu sih? Berbicara asik, aku sampai saat ini asik banget dong Nan menjadi mahasiswa jurusan gizi. Nah, Anda juga pasti kan merasakan ya, jadi selama 4 semester ini yang aku rasakan tidak hanya asik, tapi seru juga dan suatu kebanggaan nih bagi aku sebagai mahasiswa jurusan gizi, khususnya di Poltekkes Kemenkes Mataram, karena selama 4 semester ini aku berada di jurusan gizi, menjadi mahasiswa di jurusan gizi, benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa yang sebelumnya belum pernah aku dapatkan di tempat lain. Jadi dibilang seru, seru banget. Oke, seru banget. Walaupun kita masih semester 4 nih, tapi kita tuh banyak banget hal yang kita pelajarin, kayak cuma makan-makan. Betul. Tapi teman-teman semua nih pada bertanya-tanya, apakah jurusan gizi itu masak aja? Karena banyak banget nih komentar ya biasa katanya, jurusan gizi tuh masak aja, aku tuh gak bisa masak katanya. Gimana nih tanggapannya Diati? Bener banget yang katanya Nanda, bahwa gizi identik banget yang namanya masak-masak makanan. Dikatakan salah tidak, itu memang betul identiknya gizi. Namun ketika orang atau bahkan jangan orang, kita sendiri nih, aku ya Nan, sebelum masuk jurusan gizi di otakku itu jurusan gizi itu cuman masak, cuman makan, udah tak ada yang lain. Jadi aku sendiri sebelum kenal jurusan gizi memang berpikir seperti itu juga. Dan sekarang kita kupas nih di sini, apakah di gizi itu cuma masak-masak doang? Jadi enggak teman-teman ya, enggak sama sekali, tidak hanya memasak nih, tapi masih banyak sekali hal lain yang kita pelajari di jurusan gizi ini. Yang pastinya tadi sudah aku bilang, memasak itu memang pasti kita lakukan, namun masih banyak hal yang lebih banyak hal lagi ya yang harus kita pelajari, seperti nih Nanya, ada konseling gizi, terus juga kita ada pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri ini pengukuran ukuran tubuh manusia. Mungkin yang biasa teman-teman tahu itu kan ukuran seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, itu sudah tidak asing. Namun kita juga banyak sekali pengukuran yang perlu kita pelajari di jurusan gizi ini, khususnya kita sebagai mahasiswa, kita harus kompeten di bidang tersebut, seperti pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran lingkar kepala, terus juga pengukuran panjang lutut, dan yang paling keren nih kalau kita itu pengukuran lemak tubuh. Jadi kita tahu lemak tubuh kita sendiri, yang pastinya kita harus terapin ilmu itu di diri kita sendiri dulu kan sebelum ke orang lain. Jadi saya rasa di gizi itu tidak hanya memasak, tapi banyak hal yang kita pelajari. Dan aku rasa sendiri Nanya, ilmu-ilmu yang sudah aku dapatkan di gizi ini sangat bermanfaat bagi diri aku sendiri. Gitu Nan. Jadi di jurusan gizi ini nggak cuma memasak nih teman-teman, kita juga dapat mempelajari hal lain selain memasak. Contohnya kayak tadi pengukuran berat badan, tinggi badan, tapi itu kayaknya udah terlalu biasa ya.
Diati, selama 4 semester ini bisa nggak sih diceritain gimana gambaran tentang jurusan gizi? Mungkin bisa di spill atau dibocorin ya tentang tugas-tugas jurusan gizi itu kayak gimana sih? Oke, sebenarnya Nanda ini bertanya, padahal dia tuh udah tahu jawabannya teman-teman. Oke, jadi berbicara pengalaman di jurusan gizi, pastinya aku rasa ini waktu yang sangat singkat bagi aku ya yang baru 4 semester, yang aku merasa pengalaman aku masih belum luas dibandingkan dengan mungkin kakak-kakak tingkat yang sudah merasakan 8 semester menjadi mahasiswa jurusan gizi. Namun dengan waktu yang singkat ini aku ingin berbagi pengalaman ke teman-teman bagaimana pengalaman aku selama menjadi mahasiswa jurusan gizi dan apa aja kendala atau apa yang aku rasakan di jurusan gizi ini. Jadi kalau berbicara pengalaman, banyak pengalaman yang aku dapatkan karena masuk jurusan gizi merupakan dunia yang baru bagi aku yang sebelumnya belum pernah aku coba atau aku rasakan. Jadi pengalaman yang baru ini aku nikmati, aku rasakan sangat seru pastinya dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin aku rasa di luar sana disepelekan namun ternyata harus dikompetenkan di jurusan gizi ini bagi mahasiswa jurusan gizi. Dan kalau berbicara tugas pastinya gimana ya? Mungkin Nanda tahu sendiri lah ya. Tapi berbicara tugas, aku rasa tugas-tugas yang diberikan para dosen di jurusan gizi ini benar-benar luar biasa. Luar biasa dalam artian itu tugas-tugas itu benar-benar buat ngelatih kita, ngelatih diri kita sendiri, mulai dari kedisiplinan, ketelitian. Karena tugas-tugasnya itu dibilang mudah enggak, dibilang sulit juga enggak. Jadi kayak gimana kita buat bener-bener siapin diri sebagai bekal kita nanti untuk kan semakin naik semester nih pasti tingkatan tugasnya kita bisa kan meningkat juga. Jadi aku rasa dengan tugas-tugas yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan pastinya bertujuan untuk melatih skill atau kemampuan kompetensi kita sebagai mahasiswa di jurusan gizi ini. Jadi jangan takut dengan tugas-tugas yang ada di jurusan gizi karena aku rasa tidak berat sama sekali selama kita itu disiplin mengerjakan dan juga bisa mengatur waktu. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu bertanya apabila teman-teman atau aku pun sendiri apabila tidak mengerti ketika penjelasan suatu dosen di kelas kalian tidak mengerti, jangan lupa bertanya dan jangan takut bertanya. Jadi semua tugas itu tidak ada yang sulit selama kalian tepat waktu mengerjakan dan juga disiplin. Oke, jadi teman-teman ataupun adik-adik di luar sana sudah tidak penasaran lagi sama gambaran tentang jurusan gizi, gimana tugas-tugasnya. Sebenarnya tugasnya tuh bener sih, nggak dibilang sulit enggak, dibilang gampang juga enggak gitu. Yang penting kita rajin ngerjain dan tetap fokus perhatiin dosen. Gitu aja sih ya, Diati. Betul. Oke, ini pertanyaan yang paling umum nih, banyak banget ditanyain juga prospek kerja lulusan gizi. Karena kita tuh kan identik sama masa-masa. Apakah kita tuh bakal masak di rumah sakit atau biasanya nyebut ya membawa troli di rumah sakit tuh mengantarkan makanan pada pasien gitu kan? Mungkin bisa diceritakan Diati selama Diati di perkuliahan ini apa sih yang dijelaskan oleh dosen untuk prospek kerja kita pada saat kita sudah lulus nanti? Gimana Diati? Oke, kembali lagi kata memasak. Jadi memang banyak orang di luar sana yang mengira menjadi ahli gizi atau menjadi mahasiswa jurusan gizi nanti kedepannya akan menjadi tukang masak. Apa bedanya sih? Terus juga menjadi pendorong troli di rumah sakit. Astaga. Jadi teman-teman tidak sama sekali tidak menjadi tukang masak, tidak menjadi pendorong troli makanan pasien di rumah sakit ya. Jadi nanti kedepannya prospek kerja dari mahasiswa jurusan gizi banyak sekali. Berbicara pertama nih kita berbicara di rumah sakit dulu. Di rumah sakit mahasiswa jurusan gizi nantinya akan menjadi ahli gizi, di mana ahli gizi itu tidak bekerja menjadi tukang masak dan juga tidak bekerja mendorong troli di rumah sakit. Akan tetapi ahli gizi di rumah sakit memiliki ruangan yang khusus dan pastinya bekerja untuk melihat, mengawasi, mengatur, menyusun serta memberikan diet yang sesuai terhadap pasien di rumah sakit tersebut, tentunya dengan penderita atau penyakit-penyakit yang berbagai macam ya di rumah sakit. Tentunya diet yang diberikan pun berbeda-beda, tidak hanya satu diet yang diberikan. Nah, itu tugas yang pertama. Selain itu di rumah sakit juga ahli gizi ada sebagai konselor gizi, di
di mana konselor gizi ini memberikan konsultasi gizi kepada pasien di rumah sakit. Nantinya pasien yang ingin berkonsultasi diarahkan oleh dokter mengunjungi konselor gizi untuk diberikan konsultasi atau contohnya nih seperti misal ingin menurunkan berat badan, ingin meningkatkan berat badan dan lain sebagainya. Jadi pasien bisa berkonsultasi kepada konselor gizi yang ada di rumah sakit. Nah, tidak hanya di rumah sakit teman-teman. Mahasiswa jurusan gizi memiliki prospek kerja di luar sana masih banyak lagi. Contohnya sebagai staf lembaga kesehatan masyarakat seperti di posyandu, puskesmas, dan klinik. Selain itu juga bisa menjadi PNS. PNS mungkin idaman mama mertua ya. Jadi mahasiswa jurusan gizi juga boleh dong, tidak boleh, dan itu merupakan peluang kita juga menjadi PNS. Contohnya mungkin Nanda mungkin juga besok bisa menjadi seorang dosen, menjadi pengajar khususnya di bidang gizi. Selain itu juga mahasiswa jurusan gizi nanti ke depannya mungkin yang ketika perkuliahan mungkin Anda kan kita ada diajarin penyuluhan, ada pendidikan gizi, itu kita terjun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan terkait pentingnya kesehatan dan khususnya kita tentunya terkait masalah gizi untuk menyadarkan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kita mahasiswa jurusan gizi turun terjun langsung ke masyarakat memberikan penyuluhan tersebut terkait apa aja masalah gizi yang ada di masyarakat, kita berikan penyuluhan. Disitulah peran kita sebagai mahasiswa jurusan gizi. Seperti itu. Jadi menjadi mahasiswa jurusan gizi yang nanti kedepannya menjadi ahli gizi atau lain sebagainya itu tidak hanya menjadi tukang masak dan bukan menjadi tukang masak yang katanya Nanda tadi menjadi tukang masak dan mendorong troli pasien di rumah sakit. Jadi bukan itu teman-teman. Jadi tadi aku udah jelasin apa aja prospek kerja yang menurut aku itu yang emang tidak asing lagi bagi kita sebagai mahasiswa jurusan gizi, Nanda. Oke, benar banget yang dibilang sama Diati. Kalau misalnya di kuliah gizi itu nggak cuma masak dan prospek kerjanya nggak cuma di rumah sakit teman-teman, bisa juga di staf lembaga kesehatan seperti puskesmas dan posyandu. Izin nambahin sedikit ya Diati, kita juga di jurusan gizi itu ada yang namanya belajar tentang teknologi pangan, dimana kita pada saat kita lulus nanti bisa berpeluang luas untuk menjadi wirausahawan. Gimana nih Diati? Wah, betul banget. Anda sampai kelupaan nih salah satu prospek kerja yang aku rasa sangat penting yang orang-orang belum banyak tahu terkait prospek kerja mahasiswa jurusan gizi, yaitu wirausaha. Karena jangan salah di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Mataram kita diajarkan juga sebagai wirausaha, bahkan menjadi mata kuliah ya jadi teman-teman yang paling penting itu tadi yang sudah dibilang Nanda sebagai wirausaha. Selain sudah diajarkan di perkuliahan, mungkin teman-teman wirausaha seperti apa ya. Jadi contohnya itu hal yang paling penting mungkin teman-teman nggak tahu, apalagi sampai sekarang lagi tren banget nih tahu nggak sih diet online? Oke, tahu diet online banyak. Jadi para mahasiswa jurusan gizi banyak banget juga kita nih dari lulusan jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Mataram sudah menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di sini sebagai konsultan gizi namun dari online. Jadi dia itu contohnya melalui sosial media, dia di situ membuat platform itu untuk masyarakat luas yang ingin diet dengan mudah. Jadi dia itu bisa konsultasi online, nanti diberikan diet, dan itu kalau di sekitar tempat misalnya nih di Mataram, jadi nanti itu makanannya dianterin sesuai jam makannya. Jadi di zaman sekarang ini banyak banget hal yang sangat penting bagi saya mahasiswa jurusan gizi yang bisa dilakukan khususnya di wirausaha itu tadi. Karena itu yang saya lihat ya, jadi diet online, jadi itu banyak banget peminatnya sekarang. Karena mungkin apalagi sekarang mageran kan, jadi pengennya itu dari rumah, pengennya apalagi sekarang bisa diantarin loh makanannya, dan pastinya itu makanan yang diantarkan itu sudah dari ahli gizi yang mengawasi dan juga memberikan dietnya yang sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan zat gizinya. Jadi aku rasa selain itu juga ada catering. Catering itu ahli gizi bisa banget buat catering atau mengadakan catering. Karena kan Nanda tahu nih, kita sebagai mahasiswa jurusan gizi, di jurusan gizi ini diajarin udah banyak hal banget, apalagi masalah makanan, masalah masak. Pastinya di dunia catering itu sudah hal yang sangat tidak asing. Jadi di situ bisa ahli gizi.
Selain itu juga mungkin teman-teman, apalagi ketika kita nanti pengembangan resep kan sudah diajarin pengembangan resep nih, terus juga masak-masak, mungkin teman-teman yang emang jiwanya wirausaha, jiwanya suka masak, hobi masak, pas banget, bisa banget membuat produk yang memang sehat dan pastinya bergizi sesuai dengan ilmu yang sudah didapatkan di jurusan gizi ini. Benar banget. Jadi di jurusan gizi juga kita berpeluang untuk menjadi wirausahawan. Kita bisa buat catering diet tadi ya, karena Betul. zaman sekarang makin canggih, kita bisa online kapanpun dan dimanapun untuk memesan diet yang sesuai sama kebutuhan kita. Karena kan memang kebutuhan zat gizi orang-orang tuh kan beda-beda. Gitu. Iya. Oke, jadi banyak banget ya, luas banget prospek kerja dari jurusan gizi. Yang tentunya pertanyaan dari kalian sudah terjawab gitu ya. Oke, buat teman-teman dan adik-adik yang pengen masuk jurusan gizi, pastinya Kak Diati punya motivasi buat teman-teman dan adik-adik di luar sana untuk masuk jurusan gizi. Gimana nih Kak motivasi untuk teman-teman di sana? Oke, buat teman-teman atau adik-adik semua di luar sana yang ingin masuk jurusan gizi, jangan takut, jangan pikir hanya memasak. Pastinya kalian masuk jurusan gizi itu bakal seru, asik banget, bakal mengenal dunia baru, bakal tahu seluas itu gizi yang sebelumnya yang kalian kira masak, tapi setelah masuk gizi seluas itu teman-teman. Dan yang aku pesan atau mau sampaikan ke teman-teman, tetap semangat, rajin belajar, dan jangan pernah takut mencoba, dan jangan cepat putus asa. Ambil semua kesempatan yang ada, sekalipun itu mengorbankan tenaga kalian, tapi ingat di masa depan akan ada hasil yang kalian dapatkan. Jadi tetap semangat dan ingat, istri idaman adalah seorang ahli gizi.